Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi tentang program vaksinasi COVID-19 dan pelaksanaannya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari Indah Seviana, Niputu Ayu Larasasti, Muhammad Raksanzani, Syifa Maulidina, Amanda Puspitawati, dan Amelia Nindya Putri. Undang-undang tentang vaksinasi. Peraturan Kementerian Kesehatan mengeluarkan suatu peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan ini menjelaskan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Nah, terdapat beberapa poin yang dapat di-point out dari isi Permenkes ini. Yang pertama itu adalah mereka menjelaskan bahwa vaksin itu merupakan sebuah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup, yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, dan berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksioid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tersebut. Dan ini juga menjelaskan bahwa vaksinasi merupakan suatu pemberian vaksin kepada seorang individu guna untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif. Apabila suatu pajanan terjadi, individu terkait tidak akan terkena penyakit tersebut. Nah, juga merupakan menjelaskan bahwa vaksinasi gotong royong itu menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan, karyawati, keluarga, dan individu yang lain terkait dengan keluarga yang perdana dibebani oleh badan hukum atau badan usaha. Yang terakhir adalah pelaksanaan vaksinasi dalam segala tingkat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan bantuan dari pemerintah daerah dan atau badan hukum usaha lainnya. Berikutnya yaitu manfaat vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19 adalah upaya dalam pencegahan primer yang sangat optimal dalam mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Sebagaimana manfaat dari vaksin lainnya, vaksin COVID-19 juga dapat bermanfaat dalam memberikan perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Untuk materi yang selanjutnya yaitu syarat peserta dapat divaksin. Untuk dapat melaksanakan vaksin, terdapat beberapa syarat. Yang pertama yaitu peserta harus dalam keadaan yang sehat. Selanjutnya, peserta tidak memiliki komorbid berat atau penyakit penyerta. Yang selanjutnya ada peserta bukan penyintas COVID-19 atau tidak pernah terdiagnosa positif COVID-19, tidak hamil, dan tidak menyusui. Lalu, jika pada hari pemberian vaksin peserta sakit, maka pelayanan vaksin akan ditunda dan vaksinasi akan dijadwalkan ulang. Kelompok prioritas menerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah terbit. Tempo.com menerbitkan desain grafis mengenai 6 kelompok penerima vaksin yang menjadi prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020. Yang pertama ada kelompok garis depan yaitu tenaga kesehatan, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, dan juga petugas pelayanan publik lainnya. Yang kedua terdapat kelompok masyarakat yaitu tokoh masyarakat atau tokoh agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, desa, dan rukun tetangga serta rukun warga. Yang ketiga ada kelompok pengajar, yang keempat ada kelompok aparat, yaitu aparatur kementerian atau lembaga, aparatur organisasi, perangkat pemerintah daerah, dan anggota legislatif. Yang kelima kelompok rentan, dan yang terakhir ada kelompok umum yaitu masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. Selanjutnya, alur pendaftaran vaksin COVID-19. Yang pertama, sasaran penerima vaksinasi akan menerima notifikasi atau pemberitahuan melalui SMS Blast dengan ID pengirim peduli COVID. Yang kedua, selanjutnya sasaran akan melakukan registrasi ulang untuk memilih tempat serta jadwal layanan yang bisa diakses melalui SMS 119, UMB Bintang 119 Pagar, aplikasi Peduli Lindungi, web pedulilindungi.id, atau melalui Babinsa atau Babin Kamtibmas.
setempat. Nah, untuk layanan SMS dan UMB tidak dikenakan biaya atau gratis. Yang ketiga, sasaran tidak memiliki HP akan dikompilasi datanya untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Babinsa dengan melibatkan lurah, kepala dusun, ketua RT atau RW, serta puskesmas setempat. Selanjutnya, registrasi ulang sebagaimana dimaksud di angka 2 meliputi juga upaya verifikasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh sistem untuk mengkonfirmasi domisili serta self-screening sederhana terhadap penyakit yang diderita. Nah, verifikasi bagi sasaran yang tidak melakukan registrasi ulang akan dilakukan oleh Babinsa dengan melibatkan lurah, kepala dusun, ketua RW atau RW, serta puskesmas setempat. Nah, selanjutnya, setelah sasaran melakukan verifikasi, sasaran memilih lokasi pelaksanaan dan jadwal vaksinasi. Selanjutnya, sistem satu data vaksinasi COVID-19 akan mengirimkan tiket elektronik sebagai undangan kepada masing-masing sasaran penerima vaksinasi COVID-19 yang telah terverifikasi. Nah, yang terakhir, pengingat jadwal layanan akan dikirim oleh sistem via SMS atau aplikasi Peduli Lindungi kepada sasaran. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan vaksinasi. Pada tanggal 16 Juni 2021, pemerintah Kota Depok mulai memberikan vaksinasi COVID bagi kelompok pralansia yang dapat dilakukan di rumah sakit maupun di puskesmas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Wali Kota Depok, Presiden Direktur dan CEO Aksiata, Rektor UI dan Dirut RSUI meresmikan sentra vaksinasi Indonesia Bangkit di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan percepatan cakupan vaksinasi tahap 2 bagi petugas publik dan lansia Kota Depok, dilaksanakan secara drive-thru dan akan digelar selama 2 bulan mulai dari 22 Maret 2021 dipusatkan di gedung parkir RSUI.